ngaji niatnya cuma satu, memperbaiki diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya, ini mohon maaf nih kalau ada guru-guru di sini. Guru ngajar di sekolah ngasih motivasi ke anaknya apa? Gimana motivasinya? Ntar kamu jadi presiden, ntar kamu jadi hakim, ntar kamu jadi ini, ntar kamu jadi itu. Begitu nggak sekarang? Itu pantangan pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, pantangannya itu. Kita boleh bercita-cita, tapi tidak boleh jadikan itu niat. Nah, itu dua hal yang beda. Cita-cita boleh, tapi bukan jadikan itu niat. Dua hal yang berbeda. Kalau niatnya seperti tadi, muallimuka mu'inun laka ala isyanik, gurumu pun termasuk orang yang sedang menjerumuskan kamu kepada maksiat. Nah, kalau pola-pola kampus kan sekarang begitu, benar nggak? Yang paling beruntung itu kampus saya, Pak, jurusan kampus Usuluddin. Usuluddin, Fakultas Usuluddin itu nggak jelas mau jadi apa tamatnya. Yang satu lagi kalau di UIN tuh Fakultas Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah itu kurikulum Al-Azhar yang dibawa ke UIN. Cuma lebih canggih, wajib masuk kelas. Kalau Al-Azhar kan nggak wajib. Nggak tahu kalau sekarang. Terus Al-Azhar mahasiswanya nggak ada presentasi. Kalau di S1 UIN, Dirasat Islamiyah, itu presentasi dalam bahasa Arab. Maka jangan heran ntar tamatan Ciputat UIN bahasa Arabnya kadang lebih fasih. Kadang, nggak semua ya. Kadang Arabnya Arab ala Ciputat. Itu plek semua kurikulum, bahkan ditambahkan itu mahasiswa presentasi, menulis makalah, terakhir nanti mereka nulis skripsi, dan itu tidak ada di Al-Azhar. Di Al-Azhar S1 mahasiswa masuk ke ruang hall gede kayak teater atau kayak nonton bola, nggak ada absensi dulu. Saya nggak tahu kalau sekarang, saya belum nanya lagi. Ya, masuk aja. Yang penting kuliahnya, ujiannya, yang penting ujiannya hafal korornya apa, mukorornya apa, buku diktatnya harus dihafalin, harus ngerti. Maka jangan heran ya, ada orang sekolah ke sana tapi tidak membawa ajaran Al-Azhar. Jadi jangan heran nanti kuliah di Al-Azhar tapi tidak bawa ajaran Al-Azhar. Ya mohon maaf aja nih. Ya. Karena sudah yang menyerang saya dari mereka banyak juga, padahal yang akidah saya akidah Al-Azhar. Fikih saya ngikutin Al-Azhar, tasawuf saya ngikutin Al-Azhar. Karena guru saya Syekh Hasan itu S1, S2, S3 Al-Azhar. Ya. Ulama yang paling berpengaruh lah dalam diri saya dalam bab ulum Islamiyah ya. Baik. Kami dulu diajar betul supaya jangan berniat aneh-aneh ketika kita belajar. Ya. Wa syarikun laka fi khusrani. Kalau gurumu memotivasimu supaya jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Seperti saya dulu dididik di sekolah dulu. Oh, guru kita begitu waktu sekolah. Ya. Ntar kamu jadi ini ya, ntar kamu jadi ini ya. Akhirnya itu menyiksa juga. Gak bisa membedakan cita-cita dengan niat ya. Cita-cita mah boleh apa aja, niatnya jangan. Karena niat itu berbarengan dengan perbuatan. Baik. Wa huwa kaba'i sayfin min qat'i tariqin wa man 'ana 'ala ma'siyatin wa la bi syatri kana syarikan fiha. Ya. Dan dia ya, gurumu menjadi ba'i sayfin. Ya, dia menjual senjata dari perompak. Jadi orang yang qati' tariq. Dulu di zaman sekarang udah nggak ada ya. Kita kalau pergi ke suatu tempat, di tengah jalan itu ada orang yang akan merampok bawaan kita. Kayak film-film jadul itu loh, film-film Cina itu ya. Lagi di bawah pas di lembah, nggak ada orang, tiba-tiba ada penyamun apa namanya? Ya, apa? Perampok. Dulu zamannya ayah Buya Hamka masih begitu. Zaman Buya Hamka, siapa nama ayahnya?
Haji Rasul Syekh Abdul Karim itu masih begitu, ya. Jadi kalau kita mau mengambil ilmu agama, cari guru yang juga tulus, maka dia akan menularkan ilmu plus ketulusannya. Jangan hanya cari orang pinter. Kalau cuma mencari orang yang pinter, dia cuma menularkan kepintaran tapi tidak menularkan keikhlasan. Ya, itu bedanya. Maka jangan tergila-gila dengan hafalan. Cari hafiz Quran yang tulus. Tulus itu nggak bisa dengan menghafal. Tulus itu belajar interaksi dengan orang yang tulus, baru dapat ketulusan. Tulus itu kayak kita kalau berteman dengan orang harum, jual parfum ya ikut harum, itulah. Nah, itu perbedaannya. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumul ilm hidayah duna mujarrad riwayah fa abshir. Jika niatmu dan tujuanmu antaramu dan Allah, niatnya adalah belajar untuk mendapatkan hidayah, bukan sekedar ingin ahli nanti hafalan, bisa nanti ikut lomba, suaranya bagus. Ini mohon maaf ya, dulu kita disuruh tuh sama orang tua kita, kamu latihan irama ya, kursus mujawwad namanya, munagham, baca Quran berirama, biar nanti itu kayak anak si Anu juara, terdapat duit berangkat gratis itu ya. Tapi biasanya orang-orang yang menjadikan Quran atau hadis atau ilmu sebagai jembatan, Allah kasih yang dia niatkan, tapi Allah tidak berikan keberkahan. Ya, antum coba aja tuh undang orang anak yang juara ya, juara internasional, coba nggak sopan dikit sama dia, ngamuk-ngamuk dia. Ya, coba kurangi dikit fee-nya, bisa ngamuk-ngamuk dia, kecuali kolbunya benar. Ya, nggak tahu, siapa tahu ada yang benar, siapa tahu niatnya syiar. Baik, ini kenapa depannya berisik mulu nih? Fee, muskilah? Hah? Jika niatmu belajar itu mendapatkan hidayah, hidayah itu turunnya ke otak, ke akal atau ke kolbu? Ke kolbu, benar. Hidayah turun ke kolbu. Kolbu itu kaitannya dalam tubuh yang zahir jantung, dalam kaitan yang batin disebut hati, tapi bukan hati liver ya. Nah, jika maksudmu mendapatkan hidayah, fa'abshir, maka bergembiralah engkau. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Karena malaikat melebarkan sayapnya untukmu, seperti disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ya. Idza masyaita, jika engkau jalan. Jadi Bapak Ibu ini kalau tadi berangkat ke masjid niatnya untuk itu, untuk apa? Untuk sholat plus ngaji, dapat 2 pahala udah. Pahala sholatnya, lalu pahala belajar. Ini kan kitab sudah ada terjemahannya, bisa dicari, silakan cari. Ya, udah ada tuh ya. Penerbit Turos, ingat saya tuh, cari tuh. Kumpulan risalah Imam Ghazali, salah satunya ini. Sudah ada online-nya Pak, cari. Kita support teman-teman kita yang mau menerjemahkan kitab Imam Ghazali, karena dia nerjemahnya bagus. Kebetulan di situ ada mahasiswa-mahasiswa saya beberapa yang menerjemah. Terjemahannya bagus, silakan dicari. Karena buku terjemahan ini kan jelek-jelek. Nah, mereka lumayan serius. Dan ini agak prihatin karena beberapa penerbit keislaman sudah banyak yang hancur. Dulu ada Serambi, udah hancur Pak. Ya, hancur udah nggak ada sekarang. Semoga nanti muncul yang baru-baru nih. Nah, yang ada kita support ya. Saya support, begitu endorse saya nggak dapat kecuali bukunya dong Pak. Ya,
kita sama-sama berjuang dengan mereka. Mereka berjuang untuk seperti itu, kita berjuang untuk mengajarkan isinya, ya. Semoga keberkahan kita dapati semua. Amin. Jika seseorang berniat benar dalam belajar, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk melindungimu, untuk meridaimu. Idza masyita, jika engkau jalan berangkat dari rumahmu. Wa hitanal bahri tastaghfir lak idza sa'aita. Hitan, apa arti hitan? As-samak, fish, apa arti fish? Fish bahasa Inggrisnya ikan. Ikan pun akan mendoakan ampunan bagimu jika engkau sedang sa'aita, engkau sedang berusaha ke tempat belajar. Jadi sekarang nih kita sadar atau tidak sadar malaikat sedang melebarkan sayapnya. Lalu jika ada makhluk-makhluk di air, maksud Nabi, jika yang di air aja doain kamu, apalagi yang di darat, gitu maksudnya. Semut-semut itu doain kita, hewan-hewan itu doain kita semua tuh. Tastaghfir laka idza sa'ait. Mereka memohonkan ampunan bagimu jika engkau mengejarnya, mengejar ilmu itu. Syaratnya tadi bukan mau debat ya. Sama nih, tim media ini bukan mau monotes boleh, tapi bukan karena si monotes itu, ya. Tapi karena niatnya satu aja, mau dakwah, selesai. Titik. Jika Allah beri beberapa sedikit hiburan, ada fee-nya dari apa? Ada fee dari YouTube ya. Ya syukurlah antum. Ya itu alhamdulillah, kalau enggak ada masalah juga. Walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai' anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilm laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Tapi kamu harus tahu, kata beliau, sebelum mempelajari tentang hidayah itu apa, yang merupakan buah dari ilmu. Jadi ilmu itu buahnya apa? Hidayah. Bukan nanti jadi PNS, jadi pengusaha, enggak. Buah daripada ilmu adalah hidayah. Hatinya tertata oleh hidayah Allah. Itu sebenarnya. Wala uthura ala batina illa ba'dal wukuf ala zahiriya, ya. Dia punya awalan, ada akhiran. Maka ditulis judul kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan dari hidayah. Berarti ada akhirnya enggak? Ada akhirnya. Dan dia ada zahir, ada batinnya, ya. Ada ilmu zahirnya, ada ilmu batinnya, ruhaninya. Untuk sampai kepada ujungnya harus dimulai dari pangkalnya. Supaya bisa assalamualaikum di akhir sholat dimulai dengan takbir. Bisa nggak langsung aja mulai assalamualaikum? Itu masuk rumah tuh ya. Baik. Maka beliau mengatakan, engkau tidak akan sampai ke ujungnya jika tidak memulai dari bidayahnya, awalnya. Tidak akan sampai ke batinnya kecuali memulai dari zahirnya. Nah, tapi ini disalahpahami oleh beberapa guru pengajar. Benerin dulu syariat ente, baru belajar hakikat. Nah, itu matahin namanya, enggak begitu ngomongnya. Itu perkataan saya udah dengar dari saya kecil. Dan orang yang sama ngomong yang sama. Sampai sekarang dia tidak pernah belajar ilmu kerohanian. Karena dia menganggap ilmu syariat itu terpisah daripada hakikat. Padahal itu gak bisa. Ya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat begini nih bukan hadis Nabi, tapi dipercaya banyak orang. Benerin dulu syariatnya untuk mendapatkan ilmu rohani, hakikat. Nggak mesti kita jadi ahli fikih dulu, jadi mufti dulu. Antum untuk khusyuk nggak perlu kemudian harus menjadi syekh dulu, nggak mesti. Cukup mengerti fardu ain. Fardu ain, tahu arti fardu ain? Kewajiban pribadi. Apa kewajiban pribadi kita? Kan banyak.
Ini yang kita sebut fikih. Kalau sudah belajar ilmu fikih, mengerti fardu ain, mengerti halal haram, cukup segera beralih ke ilmu rohani. Gitu. Jangan lagi ngemel-ngemel begitu, benerin dulu syariat itu. Kalau begitu kapan akan dapat khusyuknya? Ya? Kapan akan kolbunya benar? Apakah ilmu kolbu di luar syariat? Kan ilmu kolbu bagian dari syariat. Atau jangan-jangan dia nggak mengerti syariat itu apa? Nah, tolong berhentilah kalau ada kiai ngomong begitu ya, ustadz ngomong begitu. Ya. Jangan-jangan dia nggak ngerti batasan syariat, lingkupannya apa? Baik. Ya, kalimatnya 2 baris doang, tapi disalahpahami. Tidaklah sampai engkau kepada ujungnya kecuali dengan membaguskan awalnya. Tidak akan sampai kepada batinnya kecuali engkau menguasai zahirnya. Ya, bukan berarti beliau nyuruh kita jadi mufti. Dari mana saya tahu itu? Setelah beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab risalah-risalah kecil beliau mengatakan, kamu belajar fikih juga bukan sebagai mufti, tidak perlu belajar kaidah-kaidah yang rumit. Cukup kiai ustadz aja. Ya bapak ini, ibu ini gak usah belajar lah hadis sahih, tidak sahih, itu cukup saya aja ngaji. Ya pusing nanti, ya, keriting tar rambutnya. Ini belum belajar aja udah keriting duluan nanti ya. Tar tambah banyak ubatnya. Cukup saya aja. Ya. Karena kami ngajinya dengan metode, ada metode sulit, ada metode mudah. Dua-duanya kita pakai untuk mengerti bagaimana nilai ilmu hadis. Kami belajar dulu yang manualnya. Buka kitab, ketemu Syekh fulan, tanya ini, diskusi itu untuk satu hadis. Sebulan kadang nggak kelar. Setelah itu baru pakai metode sedang. Semuanya ada di perpus. Kita cari. Lalu ada metode yang paling ringan, ada aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi harus tahu dulu bagaimana sulitnya dulu orang-orang lama mencari satu nilai hadis. Sekarang kan enggak. Antum tinggal googling kan, langsung bisa tahu hadis. Dasar ahli hadas ya. Enak amat, emang begitu belajar hadis? Enggak begitu belajar hadis. Belajar hadis itu langsung didengar dari guru, dibaca dari awal, atau cuma ijazahan, itu ada lagi babnya. Lalu beliau mengatakan, saya akan tunjukkan kepadamu ya, apa yang disebut bidayatul hidayah.